Kondisinya masih seperti ini ya, jalannya masih ya dibilang parah ya. Masih bisa lah dilewati ya. Ini jadi inilah dia jalan bypass Maminasata yang saya perkirakan ini adalah segmen, kalau bukan segmen 3 ya segmen 4 ya. Karena jalan proyek jalan bypass Maminasata itu dibagi ke dalam 10 segmen. Dan setiap segmen itu mempunyai jarak yang berbeda-beda, seperti di segmen 1 itu jalannya itu ya, jalan yang sudah selesai dibuat itu di segmen 1 sekitar 1, berapa ya, karena di sana itu 3,9 mungkin 1,9 kilometer ya yang sudah dibuat ya. Inilah dia. Lalu segmen 2 itu sekitar 2 kilometer. Jadi di proyek jalan bypass Maminasata ini melewati persewahan ya. Itu dia di sana. Melewati sawah-sawah, lahan persawahan yang produktif. Jadi saya masih memperkirakan ini di wilayah masuk ke dalam segmen 3 atau 4 ya. Ini sudah 2 jalur yang dibuat sebenarnya di sini. Di sebelah sini dan di sebelah kiri sana. Oke. Tampaknya sudah mentok. Oke. Nah iya, ini dia. Nah, jadi saya sedang berada di ujung dari jalan bypass Maminasata ini. Nah, ini dia di depan ujung dari jalan bypass Maminasata ya. Ini segmen 3 ini perbatasan jadi antara kecamatan Turikale dan kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Nah, seperti inilah di bawah. Masih ini sawahnya ya kan, melewati sawah. Jadi kira-kira kalau mau lihat situasi jalan seperti ini, kira-kira kapan bisa kapan bisa tembus sampai ke Makassar dulu lah, atau seluruh wilayah Maros dulu lah. Jadi memang jalanan ini melewati persawahan yang sangat produktif ya. Ini adalah waktu penanaman ketiga ya kalau tidak salah, ini ya ketiga sepertinya di Kabupaten Maros ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Maros adalah salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan. Nah, ini dia di kiri kanan ada sudah dibuat fondasi itu ya. Sementara ada sawah luas di depan ini masih dikerjakan oleh pemiliknya, karena memang ya
tidak ada pekerjaan apa-apa lagi di sini ya. Ini yang di sebelah sana itu juga Pak ya? Iya Kak, ini belum dibayar, ini belum dipendasi. Oh. Sama itu ya. Oh, sama itu di sana. Iya, ini sawah tuh. Sawah. Nah. Kalau tanah tak nak kena juga? Ada sawah tak nak kena? Tidak ada Pak. Ada, saya lihat di situ sawah di tengah-tengah jalan, Iya. masih dikerja itu. Itu yang ada pisang itu. Iya, ada di situ. Iya. Berapa dibayarkan orang Pak di sini? Enggak tahu. Yang penting begini pisah pendasi enggak dibayar, ini belum dibayar. Oh, jadi tandanya kalau belum dipondasi belum dibayar. Iya, itu juga. Kalau kita iya masuk apa sih? Masih Nih. Bontomate nih. Iya, sama. Bontomate ini tuh Turikale ya? Kecamatan Turikale. Mandai. Oh, Mandai. Oh. Iya, betul itu. Iya. Pertama jadi kasih. Oh, tahun berapa itu kita dikasih? Pas sudah kerja ini. Kira-kira berapa tahun lalu? Berapa 1 tahun ya? Karena mereka 6 tahun di 7 tahun. Sekitar 2018 di 2017. Tahun lah. Nah, ini dia jalan kelanjutan jalan Maminasata ya. Yang saya perkirakan masih di segmen 4 atau segmen 3 ini ya. Masih segmen 3 kayaknya. Seperti inilah di bawah. Jadi jalanan itu sudah ditimbun dengan kerikil dan pasir. Sudah bisa dilewati juga sebenarnya ini. Tapi ya seperti itulah. Ya, kondisinya masih seperti ini dan jalanan tampaknya masih lama yang akan dikerjakan karena harus ada pembebasan lahan yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Umumnya di wilayah Maros ini jalan bypass Maminasata melewati persawahan yang produktif, sehingga tentu saja negosiasi pemilik lahan dengan pekerjaan proyek ini ya harus diselesaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan begitu ya. Selesaikan dengan baik lah ya. Ini seperti ini di depan. Nah, jadi jalan bypass Maminasata ini sebelumnya masuk ke dalam proyek strategis nasional, tetapi karena sesuatu dan lain hal kemudian proyek strategis nasional itu dicabut statusnya, sehingga jalan bypass Maminasata ini yang mungkin sudah tidak masuk dalam prioritas penyelesaian pembangunan yang secepatnya ya. Jadi dia masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang mungkin. Sudah direncanakan dari tahun 2015 barangkali, dan hingga tahun 2024 ini baru selesai dibangun jalan bypass Maminasata itu sepanjang 3,9 km di segmen 1 dan segmen 2. Nah, sekarang ini masuk ke dalam proses pembebasan lahan untuk segmen 3 dan segmen 4 sepanjang 9,85 km yang dimulai di tahun 2024 ini dan rencananya dilanjutkan sampai 2025. Lalu pekerjaan fisik. Nah, ini pekerjaan fisiknya baru nanti direncanakan tahun 2027. Jadi memang masih lama ya. Nah, selanjutnya itu pembebasan tanah untuk segmen 5 sepanjang 6,9 km, lalu segmen 6 sepanjang 6,45 km, lalu segmen 7 sepanjang 4,45 km, dan semua itu dimulai pada tahun 2026 hingga 2027. Itu baru rencana ya. Kemudian pembebasan tanah untuk segmen 8 sepanjang 7,9 km, segmen 9 sepanjang 4,5 km, dan segmen 10 sepanjang 4,7 km direncanakan pada tahun 2027 hingga 2028. Wah, ini masih semakin lama. Itu baru pembebasan lahan ya, belum pembuatan fisik jalan ya. Dan kita tahu hingga saat ini pembebasan lahan itu merupakan suatu masalah tersendiri karena tidak mudah untuk membebaskan lahan milik warga, apalagi
jika lahan itu berupa tanah, berupa sawah begitu ya, yang masih produktif seperti yang di jalan yang seperti yang di daerah Maros sana itu ya. Jadi segmen 3 dan segmen 4 itu seluruhnya itu sepertinya masuk ke dalam area persawahan. Jadi jalan bypass Maminasata ini direncanakan untuk dibangun sepanjang 48,175 km yang melewati Kabupaten Maros, Kota Makassar, kemudian Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar. Nah, jadi kalau kita lihat dari Google Maps, inilah lokasi posisi jalan bypass Maminasata segmen 3 dan 4 ini yang ada di Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai. Jadi ini lokasinya berbatasan dengan Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Nah, seperti ini dia kondisinya di bawah.